Halo, ketemu lagi di channelnya Irma Safitri. SNMPTN sudah di depan mata nih, udah awal tahun 2022. Saya yakin adik-adik kelas 12 sekarang sangat menantikan informasi terkait SNMPTN ini. Nah, pada video kali ini kita akan membahas secara lengkap mengenai informasi seputar SNMPTN pada tahun 2022 kali ini. Tapi sebelum menyaksikan video kita kali ini, jangan lupa untuk dukung terus channel kita dengan cara subscribe channelnya dan nyalakan notifikasi loncengnya, karena subscribe itu gratis. Oke, adik-adikku sekalian, siswa kelas 12, saya yakin kalian tentu saja sangat memimpikan ya untuk bisa diterima di PTN lewat jalur SNMPTN ini. Kenapa? Karena saya katakan kalau jalur SNMPTN ini adalah jalur bonus ya. Ketika nanti kalian sudah berjuang, atau bukan nanti ya, sebelumnya kalian sudah berjuang selama 5 tahun di SMA, di MA, ataupun di SMK, bonusnya adalah kalian bisa masuk ke PTN yang kalian idam-idamkan. Nah, akan tetapi untuk bisa masuk ke sana, tentu saja ada berbagai hal yang harus dipenuhi dulu. Ada persyaratan, ada informasi yang tentu saja tidak boleh kalian lewatkan. Tonton video ini sampai selesai dan jangan di-skip ya. Nah, oke. Adik-adik sekalian, ini untuk jadwal SNMPTN tentu saja ini sudah rilis dan informasi ini resmi dari LTMPT ya. Nah, informasinya seperti apa sih atau jadwalnya seperti apa sih? Nah, ini ada 7 ya sebenarnya, ada 7 yang sudah dirilis oleh LTMPT, yaitu yang pertama ada pembuatan akunnya di tanggal 4 Januari sampai dengan 15 Februari. Tentu saja ini semuanya tahun 2022 ya. Nah, kemudian ada sosialisasi PDSS ya di tanggal 1 Desember sampai dengan 8 Februari. Ada sosialisasi SNMPTN di tanggal 1 Desember sampai 28 Februari. Ada launching kegiatan PMB tanggal 4 Januari. Ada penetapan siswa eligible pada tanggal 4 Januari sampai dengan 8 Februari, ada waktu untuk pengisian PDSS pada tanggal 8 Januari sampai dengan 8 Februari, ada pendaftaran SNMPTN dari tanggal 14 sampai 28 Februari, dan kemudian ada pengumuman hasil SNMPTN-nya pada tanggal 29 Maret tahun 2022. Dan perlu diingat, kalau seluruh kegiatan pada hari yang ditentukan di sini akan diakhiri pada jam 15.00. Jadi, kalau seperti ini pendaftaran SNMPTN berakhir pada tanggal 28 Februari jam 15.00. Perlu diingat ya, bukan jam 23.59. Oke. Nah, ini kita bahas satu-satu. Yang pertama, kita berbicara dulu mengenai PDSS ya, atau pangkalan data sekolah dan siswa. Apa sih PDSS itu? Oke, kita jelaskan di sini mengenai PDSS atau pangkalan data sekolah dan siswa. Nah, PDSS di sini merupakan basis data yang berisikan rekam jejak kinerja sekolah dan nilai rapot siswa. Ya. Nah, di sini PDSS tentu saja akan mengakomodir kurikulum nasional, baik itu 2006 KTSP ataupun 2013 dengan sistem paket dan SKS. Perlu diketahui di sini, sekolah yang tidak menggunakan kurikulum nasional tidak diperbolehkan untuk mendaftar PDSS. Oke, selanjutnya ada untuk tahun ajaran dan tingkat yang sama, PDSS akan mengakomodasi perbedaan kurikulum antara semester, ganjil, dan genap. Dan ini adik-adik, pengisian PDSS dilakukan oleh
sekolah dan kebenaran data yang diisikan menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Jadi nanti ketika kita berbicara mengenai pengisian PDSS ini meliputi nilai rapot dan juga data yang menunjang untuk siswa mendaftar SNMPTN. Oke, setelah PDSS kita akan berbicara mengenai persyaratan sekolah. Sekolah mana yang menurut LTMPT itu bisa mendaftarkan siswanya di SNMPTN. Oke, di sini kita cek untuk persyaratan sekolah. Yang pertama tentu saja sekolah itu harus sudah mempunyai NPSN. Saya yakin semua sekolah sudah punya ya, kecuali untuk sekolah yang baru. Dan biasanya untuk sekolah yang menginduk pun biasanya itu akan menggunakan NPSN dari sekolah induknya. Nah, ini yang kedua ada ketentuan akreditasi. Nah, di tahun 2021 ini kemarin itu sekolah banyak yang melakukan reakreditasi ataupun akreditasi baru ya. Dan biasanya ini ada sedikit perubahan mengenai nilai akreditasi dan tentu saja itu akan berimbas pada berapa sih jumlah siswa yang diperbolehkan mendaftar SNMPTN di sekolah tersebut. Nah, di sini untuk akreditasi A itu berarti 40% terbaik di sekolah, akreditasi B itu adalah 25% terbaik, dan akreditasi C dan lainnya itu adalah 5% terbaik. Ya. Nah, ini nanti misalkan ini ternyata di sekolah tersebut jumlah siswa kelas 12-nya itu adalah 100 orang. Mudahnya aja seperti itu ya. Kalau sekolah tersebut mempunyai akreditasinya A, berarti sebanyak 40 orang siswa yang bisa mendaftar SNMPTN. Dan jika akreditasinya B, berarti hanya 25 orang. Dan jika akreditasinya C atau lainnya, berarti hanya 5 orang yang bisa mendaftar. Kan seperti itu. Terus juga, ini sekolah harus mengisikan PDSS. Dan data siswa yang diisikan hanya siswa yang eligible atau yang sesuai dengan ketentuan saja. Nah, oke. Selanjutnya, persyaratan sekolah kita udah clear ketika sudah mengetahui akreditasi sekolahnya berapa atau apa, kita bisa mengetahui berapa jumlah siswa yang bisa memperoleh kesempatan untuk mendaftar SNMPTN. Tinggal sekarang persyaratan pesertanya seperti apa. Oke, ini tentu saja ini berhubungan dengan siswa yang eligible tadi ya. Siswa SMA, MA atau SMK kelas terakhir, di sini berarti kelas 12 ya, pada tahun 2022 yang memiliki prestasi unggul. Kemudian, memiliki prestasi akademik dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing PTN. Yang ketiga, memiliki NISN dan terdaftar di PDSS. Terus yang keempat, memiliki nilai rapot semester 1 sampai dengan 5 yang telah diisikan di PDSS. Dan ini yang kelima, jangan lupa peserta yang memilih program studi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio. Dan ini sifatnya adalah wajib. Oke. Tentang portofolio nanti kita akan bahas selanjutnya ya. Nah, kemudian itu tadi tentang persyaratan peserta. Bagaimana kita selaku peserta bisa memilih program studi? Nah, ini adik-adik tidak boleh sembarangan ketika memilih program studi. Kenapa? Karena ketika kita memilih program studi pada waktu SNMPTN, misalkan kita masuk ke orang yang beruntung ya, saya katakan seperti itu, orang yang beruntung yang mendapatkan kesempatan untuk mendaftar SNMPTN. Pilihan program studinya apa aja, jangan sampai kesempatan yang hanya kita dapatkan satu kali seumur hidup itu disia-siakan saja. Nah, loh, maksudnya gimana nih? Nah, inilah yang nanti akan kita bahas. Pilihan program studinya ini tidak boleh sembarangan ya. Kenapa? Oke, di sini kita cek dulu untuk aturannya ya. Setiap siswa dapat memilih 2 program studi dari 1 PTN atau 2 PTN. Bisa difahami?
Tiap siswa dapat memilih 2 program studi atau 1 program studi dari 2 PTN. Gitu ya. Yang kedua, jika memilih 2 program studi, salah satu harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan SMA, MA, atau SMK asalnya. Jika memilih satu program studi, maka dapat memilih PTN yang berada di provinsi manapun. Oke, ilustrasinya seperti ini. Misalkan saya itu adalah siswa kelas 12 dan kemudian saya lokasinya itu adalah ada di Provinsi Jawa Barat. Yang berarti ketika saya akan memilih 2 program studi, ya, baik itu dari 1 PTN ataupun dari 2 PTN. Oke, kalau 1 PTN udah jelas ya, berarti harus di 2 program studi dari 1 PTN, berarti semuanya harus ada di Jawa Barat ya, atau PTN-nya harus ada di Jawa Barat. Dan kalau memilih 2 PTN, artinya apa? Artinya 1 PTN saya wajib memilih PTN di Jawa Barat, dan PTN yang lainnya itu bebas. Mau di Jawa Tengah, mau di Jakarta, mau di Sumatera, mau di Kalimantan, di Sulawesi, itu berarti bebas. Nah, ini. Yang ketiga, disarankan untuk tidak lintas minat. Ini kata-katanya disarankan ya. Kenapa? Karena itu balik lagi ke ketentuan PTN yang dituju. Nah, ini untuk informasi mengenai lintas minat ini memang biasanya tidak semua PTN mau menerima program yang lintas minat. Artinya harus inline, harus satu jurusan. Kalau IPA ya berarti harus mendaftar ke jurusan IPA. Kalau IPS ya harus mendaftar ke jurusan IPS. Walaupun balik lagi ya, ini tergantung ketentuan PTN-nya. Ada yang memperbolehkan lintas jurusan atau lintas minat ya, tapi itu tolong dikaji lagi, jangan sampai di kesempatan yang langka ini kalian salah memilih. Sudah jelas PTN tersebut tidak bisa menerima yang lintas minat atau lintas jurusan, tapi kalian tetap maksa ke sana ya. Oke, untuk selanjutnya, nah ini kita bahas nih mengenai portofolio ya. Untuk adik-adik yang memang mau masuk ke jurusan seni dan olahraga, tentu saja ini tidak boleh dilewatkan. Kenapa? Oke, di sini ada 10 jenis portofolio. Yang pertama olahraga. Olahraga berarti nanti kalian kirimkan dokumentasi ketika kalian sedang melakukan olahraga. Bisa. At least itu bisa basket, bola voli, sepak bola, badminton, atau apapun itu yang penting ketika sedang olahraga. Terus kemudian ada seni rupa, desain kriya, ada tari, ada teater, ada musik, ada karawitan, ada etnomusikologi, ada fotografi, ada film dan televisi, dan juga ada perdalangan. Nah, itu nanti ketika kalian membuatkan portofolio harus disesuaikan dengan jurusan yang akan kalian masuki. Olahraga ya olahraga, seni ya seni. Jangan sampai ketika kita memilih olahraga yang dimasukkan portofolionya ternyata seni. Itu tentu saja nggak nyambung. Fotografi ya berarti tentang fotografi. Oke. Selanjutnya di sini kita akan mengecek ketentuan pemeringkatan siswa oleh sekolah. Nah, yang mana sih yang akan menentukan seseorang itu ada di level 40%, 25%, atau 5% teratas yang dimaksud oleh LTMPT? Nah, tentu saja ini akan berkaitan dengan apa? Dengan jurusannya. Misalkan nih, kita berbicara mengenai jurusan IPA. Kalau jurusan IPA, berarti yang akan menjadi prioritas itu adalah pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia, fisika, biologi. 6 ini. Yang IPS, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sosiologi, ekonomi, dan geografi. Jurusan bahasa, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sastra Indonesia, antropologi, dan salah satu bahasa asing. Dan untuk teman-teman yang ada di SMK, itu perlu diperhatikan untuk mata pelajarannya itu ada matematika,
bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan kompetensi keahliannya. Ya, jadi nanti ini akan tergantung untuk teman-teman yang di SMK ya, tergantung dari kompetensi keahlian yang kalian ambil. Kalau misalkan kalian mengambilnya akuntansi, ya oke, berarti itu yang nanti akan dimasukkan. Kompetensi keahliannya misalkan yang diambilnya itu adalah teknik atau tata boga, oke, berarti itu yang akan dimasukkan. Ya, jadi sebelum ranking itu nanti diambil dulu, dikelompokkan dulu untuk mata pelajaran. Saya katakan saja ini sebagai mata pelajaran yang khas ya. Di IPA ada 6, di IPS ada 6, di bahasa ada 6, dan di kejuruan itu ada 4. Nah, bukan 4 sih, ini kompetensi keahliannya bisa lebih dari 1. Nah, terus ini sekolah juga dapat menambahkan kriteria lain berupa prestasi akademik dalam menentukan peringkat siswa bila ada nilai yang sama. Misalkan ini si anak nilai rapotnya sama nih, tapi yang satu dia itu juara olimpiade tingkat nasional, yang satu dia itu juara olimpiade tingkat kabupaten. Berarti nanti bisa aja si si yang juara olimpiade tingkat nasional dia itu punya peringkat lebih tinggi jika dibandingkan dengan siswa yang mempunyai juara atau hasil olimpiade tingkat kabupaten. Kenapa? Karena biasanya itu akan ada kredit tambahan dari universitas tersebut. Terus ini jumlah siswa yang masuk ke dalam pemeringkatan disesuaikan dengan ketentuan kuota akreditasi sekolah. Nah, ini yang nomor 3 ini balik lagi ke kuota yang diberikan ke sekolah ya. Ada yang 40%, ada yang 25%, ataupun ada yang 5%. Tinggal cek saja sekolah kalian itu masuknya. Nah, oke, itu tadi mengenai informasi lengkap seputar SNMPTN. Ya, terima kasih yang udah menyaksikan video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video kali ini jika dirasa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.